kita perlu ini Pendidikan yang menumbuhkan. pendidikan yang memperkokoh karakter, yang membuat kita itu bisa menjalani hidup juga dibimbing oleh hati nurani. Sehingga kalaupun kita punya kekuasaan, kalaupun kita punya kesempatan ya untuk berbuat curang, untuk melakukan sesuatu yang korup ya, kita tidak akan melakukannya karena kita tahu itu salah. Kita tahu itu sesuatu yang akan memberikan dampak buruk bukan hanya bagi diri kita secara pribadi tapi juga untuk orang lain. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil semacam itu. Kalau anak itu tidak mendapatkan hasil yang baik di sekolah, kita dorong dia untuk belajar dengan baik, dengan tekun ya. Bukan harus sogok guru supaya nilainya diubah menjadi lebih baik dan seterusnya. Kita menjadi orang tua yang jujur apa adanya, mengajak mereka untuk menerima diri dalam segala keterbatasan, mengajak mereka juga untuk menghargai hidup orang lain ya dalam pergaulan-pergaulan dan tidak boleh mengorbankan orang lain hanya untuk supaya dia punya keinginannya itu tercapai. Halo teman-teman, jumpa lagi di S Podcast. Kali ini bersama Pendeta Hariman di sini. Sehat Pak ya? Halo Bang Rizdo, puji Tuhan sehat. Oke, teman-teman semua teman-teman juga. semua. Sudah lama nggak ngeliat Bapak, katanya Bapak sering jalan-jalan soalnya. Oke, Pak Pendeta, kita ngomongin satu kasus yang lagi ngetren di tubuh kepolisian negara kita gitu ya. Tapi kita nggak mau ngomongin polisi Pak nanti. Kita teman sahabat lah, sahabat baik gitu. Tapi ini cerita soal bagaimana masyarakat ya merespon dengan yang kasus-kasus yang terjadi gitu dan memberi katakanlah sebenarnya bentuk apresiasi ya sebenarnya karena kan pengen polisi kita bersih dan yang lain. Nah, tapi terlepas dari kasusnya yang menyentuh tubuh institusi Polri, kita akan cerita soal bahwa ternyata masyarakat kita sekarang udah mulai belajar ya Pak ya, bisa satu suara untuk menyuarakan hal-hal yang baik gitu ya. Terus juga mulai katakanlah kalau ada kasus-kasus sebelumnya kayak kasus-kasus yang pelecehan seksual pada anak kecil dan yang lain-lain, kemarin ternyata masyarakat sudah mulai ini ya satu suara lah ya untuk berpihak pada mereka yang tersingkirkan gitu. Kalau Pak Pendeta melihatnya seperti apa Pak? Iya. Bang Rizdo, terima kasih dan teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bela rasa yang mendalam ya bagi keluarga Brigadir J. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga semua. Dan tentu kita juga prihatin atas apa yang terjadi dalam satu institusi yang kita semua sangat sanjung ya. Kita semua percaya bahwa institusi Polri itu adalah salah satu penegak hukum yang kita andalkan. Tapi ya ini sudah terjadi dan kita juga mengapresiasi ya para petinggi di Polri, Kapolri yang punya komitmen untuk membuka kasus ini supaya secara terang benderang diketahui oleh masyarakat, dan kita juga berharap bahwa penegakan hukum bisa betul-betul dilakukan ya. Hukum menjadi panglima, hukum ditegakkan, tidak tebang pilih. Mau dia brigadir, dia jenderal atau rakyat jelata sama. Ya, kita berharap itu dan kita yakin Kapolri kita bisa ya melakukan hal itu dalam institusinya. Dan tentu juga kita mengapresiasi ya suara-suara dari masyarakat ya yang mendorong supaya persoalan ini bisa tuntas. Nah, ini menarik juga nih Bang Rizdo. Saya dalam hati bertanya ya, seandainya kalau Brigadir J itu bukan orang Batak ya. Kalau Brigadir J bukan orang Batak, apakah masalah ini akan mendapatkan perhatian yang luas dan ditangani dengan cepat seperti ini ya. Bukan karena orang Batak itu spesial yang gimana, bukannya, tapi terus terang ada satu hal yang saya akui dan saya apresiasi, bahwa orang Batak itu punya persatuan yang sangat
kuat. Ikatan kekeluargaan itu menjadi modal sosial. Dan saya kira untuk membangun civil society, ya, masyarakat sipil yang kuat, masyarakat sipil yang kritis, masyarakat sipil yang mampu mengawal, ya, proses-proses penegakan hukum, jalannya pemerintahan. Nah, kita butuh masyarakat sipil yang solid. Dan saya kira orang Batak punya modal itu. Nah, barangkali ini dugaan saya karena kebetulan Brigadir J adalah orang Batak dan mereka punya ikatan kekeluargaan yang sangat kuat dan mereka sama-sama kompak, ya, satu suara untuk mengawal proses ini. Dan kita bisa melihat ketika masyarakat itu satu suara, masyarakat itu berani, masyarakat itu kritis untuk mendorong pemerintah, mendorong aparat supaya penegakan hukum bisa berlangsung, maka itu akan terjadi. Nah, saya kira ini satu hal yang juga di tengah-tengah belasungkawa itu kita juga bersyukur bahwa masyarakat kita semakin melek. Dan saya berharap bahwa dalam kasus ini kita juga bisa berefleksi lebih jauh tentang pentingnya nurani yang bersih, ya, nurani yang bersih untuk kita membangun bangsa yang besar ini. Indonesia ini bangsa yang besar dan Tuhan berikan kepada kita kekayaan yang luar biasa, ya. Nah, kita hanya bisa membawa Indonesia untuk pulih lebih cepat, ya, bangkit lebih kuat kalau kita itu semua menjaga nurani kita, ya, dengan akhlak, dengan moralitas yang baik. Dan saya kira ini hal yang penting yang harus kita perjuangkan di berbagai level, di setiap institusi, ya, bahkan termasuk dalam institusi kepolisian. Ya, itu. Karena memang ada kecenderungan ini ya Pak, ya, masyarakat kita mungkin beberapa waktu lalu sempat agak abai, ya, dalam arti bahwa ini mah urusannya orang gede, udahlah ini, ya, gitu. Jadi ada pembiaran terhadap penindasan, ada pembiaran terhadap hal-hal yang berbentuk ketidakadilan, gitu, ya, gitu. Dan tadi, ya, nuraninya kadang-kadang mungkin tidak dipakai untuk menghadapi kasus-kasus yang demikian, gitu. Apalagi mungkin kalau dalam hierarki struktur lembaga yang sudah ada perintah komando, ada ini, ya, mungkin agak sedikit susah, ya, menentang dan mungkin udahlah semua orang bahasa kita mungkin cari aman, gitu, ya, atau urus kepentingan masing-masing, tidak peduli sama yang seperti itu, gitu. Nah, kalau Pak Pendeta melihat bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang itu tadi, Pak, civil society yang kritis sekaligus juga mengembangkan hati nurani, ya, saat kita melihat ketidakadilan, saat kita melihat penindasan, kita bisa bersuara dan berkolaborasi untuk menyuarakan itu. Jadi Bang Rizdo, menurut saya itu pengembangan akhlak, ya, pendidikan karakter itu menjadi sesuatu yang penting. Pendidikan karakter yang tentu berbasis pada values, ya, nilai-nilai moralitas, spiritualitas, keagamaan. Ini menurut saya menjadi sangat penting. Dalam kasus yang dialami di lembaga kepolisian ini, kita melihat bahwa hati nurani itu seperti hilang, menguap, ya. Dan yang menarik mereka itu kan orang-orang beragama, bahkan mungkin juga warga gereja, kan, ya, warga gereja, ya. Di mana hati nurani mereka, di mana agama, ya. Jadi agama itu tampak seperti nirmakna, tidak punya arti, ya, tidak punya arti. Nah, saya kira kasus ini membuat kita untuk kembali menyerukan supaya memang pendidikan akhlak, pendidikan karakter itu menjadi begitu penting, apalagi bagi para petinggi. Nah, tadi Bang Rizdo ngomong misalnya di institusi seperti TNI, ya, di kepolisian, bahkan pemerintahan yang ada hierarki. Nah, semakin tinggi itu kan powernya kan semakin besar. Dan kita sama-sama tahu bahwa power itu tends to corrupt. Ya, ketika orang yang punya power tidak punya nurani, tidak melihat bahwa karakter itu penting, tidak melihat bahwa semakin tinggi jabatan itu kan semakin besar amanah. Nah, kalau dia nggak punya penghayatan yang demikian, betapa bahayanya, ya, betapa bahayanya. Jadi memang kita perlu ini. Pendidikan yang memperkokoh karakter, yang
membuat kita itu bisa menjalani hidup juga dibimbing oleh hati nurani. Sehingga kalaupun kita punya kekuasaan, kalaupun kita punya kesempatan ya untuk berbuat curang, untuk melakukan sesuatu yang korup ya, kita tidak akan melakukannya karena kita tahu itu salah. Kita tahu itu sesuatu yang akan memberikan dampak buruk bukan hanya bagi diri kita secara pribadi tapi juga untuk orang lain. Nah, saya kira hal ini yang menjadi penting. Pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Ya, ini hal yang perlu kita lakukan bahkan di semua level, di semua institusi. Di institusi-institusi kenegaraan ya seperti TNI, Polri, pemerintahan, tapi juga dalam institusi-institusi yang vital tapi mungkin kita abaikan, keluarga. Oh iya Pak, itu penting juga itu kayaknya Pak, karena mungkin yang dirasakan ya, maksudnya orang bisa berilmu, bisa punya jabatan yang baik gitu ya, bisa punya posisi yang strategis atau katakanlah demikian gitu, tapi memang itunya tadi Pak ya, nuraninya untuk pada karena kan kalau orang tidak berbuat jahat semata-mata karena nggak bisa ya, semua orang juga begitu ya gitu, karena ada ini, kita nggak akan mencuri karena diawasi CCTV gitu ya, karena seperti itu. Tapi kalau kita sebenarnya bisa melakukannya, tapi kita memilih untuk enggak, itu ya tadi pendidikan nurani itu di sana Pak ya. Jadi memang itu. Iya, dan saya kira di situ loh kan bedanya kita dengan seekor. Maaf ya. Kalau seekor itu kalau dia kuat, dia bisa, ya dia akan lakukan. Tapi kan kita sebagai manusia yang dibekali oleh Tuhan dengan akal budi, ya, dengan rasio, dengan hati nurani, ya bukan sekedar karena kita bisa, kita punya kekuatan, kita punya kesempatan, tapi kan kita memikirkan ulang, apakah yang saya hendak lakukan ini bermakna atau tidak, ini sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang saya pegang, anut atau tidak, ya. Apakah yang saya lakukan ini berdampak baik untuk orang lain atau tidak, ya. Bukan cuman menguntungkan saya, tapi juga berdampak baik atau malah berdampak buruk bagi orang lain. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan etis yang mesti mendahului ya berbagai tindakan yang dilakukan. Nah, saya kira disitulah pentingnya akal budi, hati nurani yang menjadi pelita ya bagi kita sebelum kita mengambil berbagai keputusan dan tindakan. Nah, ini yang penting menurut saya Bang Rizky. Memulainya dalam hal yang praktis seperti apa Pak kira-kira? Misalnya di keluarga atau di institusi pendidikan atau di institusi keagamaan, pembinaan keagamaan gitu ya. Kita mengajarkan bagaimana orang memilih yang baik di tengah begitu banyak pilihan yang bisa diambil walaupun itu buruk gitu. Nah, itu gimana Pak kalau Bapak ngerti? Saya kira kalau dari dalam keluarga itu ya kita mulai saja dari hal yang kecil. Kalau anak mau jadi akpol misalnya, anak mau jadi polisi, jadi tentara, ikuti tes dengan jujur. Jangan karena dia harus jadi tentara, lalu kita kemudian melakukan misalnya sogok. Ya. Saya nggak tahu orang-orang yang bermasalah di kepolisian apakah waktu masuk akpol, masuk polisi itu ikut sogok atau enggak. Tapi kalau misalnya kita menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan atau mencapai ambisi, di situ sebenarnya kita sedang menciptakan ruang untuk orang itu melakukan apa saja, yang penting dia bisa, yang penting apa yang dihasratkan itu tercapai, ya. Dan dia nggak perlu lagi soal nilai, norma, hati nurani, enggak. Yang penting itu bisa menguntungkan saya, yang penting itu bisa membuat saya menjadi seorang yang lebih baik, tidak perlu orang lain itu dikorbankan atau tidak. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil semacam itu. Kalau anak itu
tidak mendapatkan hasil yang baik di sekolah, kita dorong dia untuk belajar dengan baik, dengan tekun ya, bukan harus sogok guru supaya nilainya diubah menjadi lebih baik dan seterusnya. Kita menjadi orang tua yang jujur apa adanya, mengajak mereka untuk menerima diri dalam segala keterbatasan, mengajak mereka juga untuk menghargai hidup orang lain ya, dalam pergaulan-pergaulan, dan tidak boleh mengorbankan orang lain hanya untuk supaya dia punya keinginannya itu tercapai. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dalam pengalaman hidup sehari-hari, seraya kita menyemai nilai di sana. Betul, betul. Nah, kalau melihat sekarang Pak, masyarakat kita kan sudah kelihatan ya, sudah beberapa kali sudah mulai adalah perkembangan untuk menanggapi hal-hal yang demikian gitu. Dan itu butuh keberanian dan ternyata memang bisa ya, ternyata bisa tercapai gitu. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai seorang pendeta optimis harusnya Pak ya, kalau ini melihat masyarakat kita ke depan bahwa makin banyak pendidikan karakter dan hati nurani yang lebih kuat, dan terus juga kita bisa lebih kritis ya menghadapi kasus-kasus seperti yang sekarang gitu. Kalau Pak pendeta melihatnya seperti apa? Saya mengajak kita untuk tetap optimis lah, dan kita terus berharap bahwa kehidupan kita ini dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Nah, karena itu kita mengajak untuk dasarnya itu pendidikan ya. Baik pendidikan formal, pendidikan informal yang harus berbasis pada karakter, pada nilai-nilai values ya, nilai-nilai utama. Ini yang perlu supaya kita menghasilkan satu manusia yang utuh ya. Manusia itu cerdas tapi yang utuh, cerdas secara utuh. Nah, kita berharap bahwa ke depan hal itu bisa terus kita lakukan, dan saya sangat apresiasi dan mendorong supaya dengan kecerdasan itu kita bisa menghimpun satu civil society yang kuat. Saya percaya bahwa kalau civil society kita itu kuat, maka ini akan menjadi kontrol ya terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, kontrol terhadap penegakan hukum. Kalau civil society kuat, maka kita akan membangun satu tatanan kehidupan yang beradab ya. Nah, karena itu memang dengan pengalaman ini, mari kita perkuat kesadaran kritis kita sebagai masyarakat. Mari kita perkuat kohesi sosial kita ya. Walaupun kita berbeda, tapi mari kita jalin persahabatan, dan kita punya itu kan. Pancasila itu menyediakan kepada kita nilai-nilai universal. Orang Batak, orang Toraja, orang Ambon, orang Tionghoa, yang Indonesia ini, kita semua mari membangun civil society berbasis pada nilai-nilai itu. Dan ketika masyarakat sipil itu kuat, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh institusi-institusi apapun itu ya, kekuasaan itu akan bisa kita dorong untuk penegakan, dan hasilnya akan baik untuk kita semua. Dan kayak kasus ini memang benar Pak ya, walaupun tadi Bapak cerita memang awalnya karena kohesi sosial masyarakat Batak, tapi akhirnya semua orang bersimpati ya dalam, dan kita melihat dan ada hal yang itu tanda kan bahwa hati nurani kita itu masih hidup. Iya betul ya. Kita bersimpati kepada korban, kita bersimpati karena ada kebenaran yang dilanggar, ada ketidakadilan yang dilakukan, dan hukum harus ditegakkan. Hati nurani harus menjadi penerang. Saya kira itu Bang Rizdo. Menarik sekali Pak Pendeta, ini refleksi yang mendalam untuk ke sini ya. Jadi teman-teman mungkin bisa kasih komentar juga ya tentang apa yang kita bisa refleksikan dari hal-hal yang telah terjadi belakangan ini, terutama kasus yang cukup menyita perhatian ya dalam masa ini. Makasih banget Pak Pendeta sudah berbagi. Sama-sama Bang Rizdo. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi dalam obrolan SPKOS berikutnya. Salam AIS semuanya. Integrity, care, and excellence.